Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi saya Arif Bawa melanjutkan pemaparan di tahap terakhir terkait dengan pendidikan doktor ilmu ekonomi ilmu manajemen pada sidang terbuka atau promosi kali ini. Dengan judul intisari determinan access return dengan pengembangan foreign portfolio ownership sebagai variabel mediator pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Sebelum memasuki dalam materi dalam pemaparan kami, terlebih dahulu bahwa disertasi ini sudah lewat dari telah dilakukan sidang tertutup pada tanggal 10 Desember 2020 dengan tim pengujinya adalah ketua timnya adalah Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin, MSI MM, kemudian komponen ahlinya adalah Dr. Kadim, kemudian penguji kedua adalah Pak Dr. Muhammad Hakim, dan penguji dan ketiga adalah promotor dan kompromotor kami, yaitu penguji kita adalah Profesor Dr. Hamdi DE. Dengan beberapa perbaikan masukan terkait dengan sasaran pendidikan selanjutnya dan koreksi di beberapa materi yang ada di batang tubuh dari disertasi yang kami susun. Selanjutnya dalam terkait dengan masalah materi dalam disertasi ini yang berjudul determinan access return dengan pengembangan foreign portfolio ownership sebagai variabel mediator pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2018. Yang menjadi latar belakang dari disertasi ini dengan fenomena yang ada di market yang sudah menjadi global di lintas negara, peneliti sangat tertarik terkait dengan penelitian karakter daripada investor asing. Karena tadi slide ini kami sampaikan bahwa kita fokus pada investasi oleh asing pada portofolio, yang sebenarnya investasi asing ini bisa dalam bentuk apapun di negara yang meliputi foreign direct investment, portfolio investment, ataupun dalam bentuk instrumen yang lain seperti bond, surat utang, trust, dan sebagainya. Nah, kita dalam disertasi ini fokus pada portofolio, itu emiten saham yang diperdagangkan dalam Bursa Efek. Teori yang mendasari sini adalah teori yang terkait dengan portofolio, yang cerminannya adalah dari risk and return, jadi risiko, bagaimana mengelola risiko itu sendiri, dan terkait dengan apa harapan daripada investasi, yaitu berupa earning ataupun return timbal balik daripada apa yang diinvestasikan, dan juga momentum terkait dengan market timing sesuai dengan isu-isu kondisi market dan segala macam. Ini menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, fenomena yang menarik di sini secara besar adalah bisa memberikan informasi bahwa ada komitmen antara aliran daripada investasi asing yang berupa net foreign capital investment tersebut flow itu terhadap stock return yang ada di Bursa Efek. Nah, ini menarik, ada komitmen sehingga ada pergerakan yang kita bisa teliti untuk menjadi simpulan dan menjadi menarik satu statement bahwa apa yang kira-kira menarik daripada investasi asing tersebut terhadap beberapa sektor emiten yang ada di Bursa Efek, sehingga pada tersebut juga akan lari ke sektoral di setiap emiten yang ada di Bursa Efek. Hal-hal yang mengaruhi daripada investasi tersebut kita ambil sebagai variabel dalam penelitian ini. Sudah menjadi latar belakang secara garis besar fenomena yang ada dalam investasi di asing yang menjadi tulisan dalam disertasi ini. Selanjutnya, beberapa indikasi masalah terkait dengan masalah investasi asing yang terkaitannya dengan return yang akan menjadi sasaran utama daripada investor untuk menanamkan investasinya. Dalam penelitian ini kita ada 13 permasalahan terkait dengan karakter yang mengakibatkan kenapa investasi itu menarik, kenapa investasi itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, kenapa dipengaruhi oleh karakteristik daripada portofolio sendiri. Dalam disertasi ini kita identifikasi ada 13 item dan kita rumuskan
secara garis besar seperti berikut. Jadi apakah nanti foreign investasi asing itu berdampak pada return, kemudian global risk yang pengaruh eksternal itu juga berpengaruh pada excess return yang diinvestasikan oleh asing, kemudian karakteristik portofolio yang meliputi small minus big, yaitu dari size daripada emiten, kemudian juga kondisi book value dari setiap emiten tersebut, rasionya terhadap nilai book value terhadap dengan nilai nilai marketnya. Karena nanti ada perbedaan di sini, posisinya adalah tidak selalunya asing itu berinvestasi atau berinvestasi pada saham-saham yang bernilai tinggi, tapi itu karena dia memerlukan suatu return atau gain, melihat pada karakter daripada setiap emiten tersebut, laku diperdagangkan, informasi yang ada dalam emiten tersebut dan sebagainya. Kemudian juga momentum, kapan dia menginvestasikan dari yang saham yang kondisinya winning terus, ataupun yang kondisinya adalah yang mengalami penurunan ataupun mengalami kerugian dari penurunan nilai daripada yang diperdagangkan di bursa efek. Nah, yang menarik di sini adalah kita membuat melalui suatu penelitian, kita menentukan bahwa kepemilikan asing tersebut, rasio terhadap emiten yang ada di perdagangan dalam bursa efek itu menjadi variabel mediator. Sehingga kita meneliti di situ bahwa variabel-variabel independen yang berpengaruh, yang kaitannya dengan investasi asing, nanti akan melalui suatu variabel mediator yang disebut adalah foreign ownership, kepemilikan asing itu sebagaimana prosentasenya, sehingga berdampak pada excess return. Nah, siklusnya di sini adalah masuk dalam semua dalam bursa efek. Itu menjadi rumusan masalah yang kita akan sajikan dalam materi disertasi ini. Nah, gambarnya sebagai berikut, seperti dalam slide, bahwa foreign ownership itu akan berpengaruh pada model pertama adalah ke foreign ownership, kemudian global risk juga berpengaruh pada ada pengaruh dari foreign ownership. Demikian juga karakteristik portofolio, small minus big, high minus low, dan minus low. Jadi minus loser juga akan pengaruh pada foreign ownership. Dan selanjutnya model pertama tersebut akan kita blend menjadi dalam satu model lagi, itu kaitannya dengan dampaknya terhadap excess return. Itu yang menjadi perumusan masalah dalam disertasi ini. Teori yang melandasi pada penelitian di sini pertama itu adalah masalah pasar modal di Indonesia, bagaimana kondisi pasar yang ada di Indonesia, mekanisme seperti apa. Kemudian kita bisa menarik data yang untuk melakukan penelitian dalam disertasi ini. Kemudian juga masalah terkait dengan karakter daripada foreign investment yang meliputi FDI, direct ataupun portfolio dan underinvestment, tapi kita berbasis pada yang portfolio investment. Kemudian konsep daripada return, baik itu dari return saham sendiri, expected return dan excess return, yang sebenarnya karena return ini adalah jaminan pada risiko. Paling kita mengetahui excess return itu adalah setelah diketahui daripada risk free, karena kita berharap ada lebih daripada risk free yang kita harapkan dari return yang kita tanamkan dalam investasi tersebut. Kemudian konsep daripada foreign ownership, faktor global itu adalah di global risk yang mempengaruhi eksternal, nanti prosesnya akan kita sampaikan dalam disertasi ini. Kemudian teori daripada pasar modal efisien, di mana informasi dan yang tercantum dalam market ataupun dalam pasar itu juga tersedia. Kapan kita menyampaikan bahwa kondisi market tersebut secara hipotesis adalah efisien ataupun tidak efisien. Kemudian momentum, kapan saatnya untuk masuk pasar ataupun kita cuma memonitor ataupun hanya memantau dalam kondisi pasar. Model yang kita gunakan berbasis pada prinsipnya adalah JPM dengan pengembangan dengan lanjutannya adalah teori Habitas pricing teori yang dikembangkan oleh Fama Friends. Kemudian yang terakhir dengan yang 4 faktor menggunakan dari chart model, itu yang mendasari daripada model yang kita bangun dalam disertasi ini. Penelitian terkait dengan masalah foreign ownership dan excess return sudah banyak dilakukan. Kita ada literaturnya. Dalam disertasi ini kita tampilkan kurang lebih ada 30 penelitian dahulu
yang basisnya adalah meneliti terkait dengan foreign ownership, kemudian juga ada berbasis pada foreign investment dan asset return yang berbasis pada foreign semuanya. Jurnal ataupun literatur peneliti yang menjadi referensi dalam desain yang utama yaitu adalah Lokan Kadera tahun 2015 yang berjudul Foreign Portfolio Capital Flows dan Stock Return yang ada di pasar modal di Brasilia. Walaupun dia menggunakan metode penelitiannya adalah menggunakan toolsnya adalah GMM method, General Method Moment, tapi dalam ini agak berbeda, kita menggunakan analisa regresi data panel dengan series tahun 2009 sampai 2014. Kita tampilkan penelitian sampai 30 peneliti yang berbasis pada aliran portofolio asing, ownership oleh asing, dan asset return dari investasi asing. Kerangka penelitiannya seperti gambar dalam slide di sini akan menunjukkan beberapa hipotesis, yaitu kurang lebih ada 13 hipotesis dari model yang kita bangun. Yaitu pertama adalah dependent variable-nya adalah model pertama adalah foreign ownership, dengan independent variable-nya adalah portfolio investment asing yang berupa net flow, kemudian global risk. Variabel selanjutnya adalah karakter dari portofolio itu sendiri, yaitu small minus big, high minus low, dan winner minus loser. Nah, ini akan menjadi variabel independen bagi dependennya foreign ownership. Dan model berikutnya itu dengan modelnya asset return yang semula foreign ownership sebagai variabel independen akan dependent dalam model pertama akan menjadi variabel dependent bersama-sama dengan foreign portfolio investment asing, global risk, dan karakteristik dari portfolio yaitu small minus big, high minus low, dan winner minus loser. Kurang lebih ada 13 hipotesis yang ada dalam kerangka penelitian di sini. Yang pertama hipotesisnya dan model yang pertama merujuk pengembangan dari hipotesis yang kepada Irawan Murhadi tahun 2012 memasukkan unsur kepemilikan asing foreign ownership itu dalam PAMA model. Kita blend dalam chart hard model di mana nanti foreign ownership menjadi variabel mediator pengaruhnya terhadap asset return. Di model pertama hipotesisnya bahwa terdapat pengaruh antara net foreign capital flows terhadap foreign ownership. Kemudian yang hipotesis kedua terdapat pengaruh antara global risk, faktor eksternal yang mempengaruhi investasi asing terhadap kepemilikan asing di emiten di Indonesia. Kemudian hipotesis ketiga itu terdapat pengaruh ada small minus big, karakteristik portofolio dari size itu terhadap keinginan investasi untuk membeli atau menjadi foreign ownership atas emiten tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu adalah high minus low, yaitu proksi dari rasio book value terhadap dengan market value dari suatu perusahaan, rasionya berapa. Nah, kita analisis dari situ kepemilikan asing itu memberikan keterkaitan seperti apa terhadap foreign ownership. Kemudian winner minus loser yaitu adalah saham-saham yang kondisi winning dikurangi dengan saham yang kondisi loser. Winningnya poin berapa dan losernya berapa dengan setiap emiten tersebut terhadap foreign ownership. Dan selanjutnya yang hipotesis yang keenam yaitu adalah secara bersama-sama bahwa variabel independen yaitu net foreign capital flows, global risk, small minus big, high minus low, dan winner minus loser itu bersama-sama berpengaruh terhadap foreign ownership. Itu yang model pertama dengan hipotesis kurang ada 6. Selanjutnya dengan hipotesis kedua, dengan model yang kedua yang seperti dijelaskan sebelumnya bahwa nanti foreign ownership menjadi variabel independen terhadap pengaruh terhadap asset return, di mana model keduanya adalah dependent variable-nya adalah asset return. Untuk variabel independen-nya yang menjadi hipotesis selanjutnya yaitu yang hipotesis yang ke-7 terhadap indikasi yang terdapat pengaruh bahwa net foreign capital flow itu berpengaruh pada asset return. Kemudian global risk berpengaruh pada asset return. Kemudian karakteristik portfolio dari mulai small minus big, high minus low, dan winner minus loser berpengaruh pada asset return. Dasarnya bersama
foreign ownership yang pada model pertama kita tempatkan sebagai variable independent, pada modelnya asset return itu berpengaruh pada asisten. Dan yang terakhir, terus yang ke-13 adalah bahwa secara bersama-sama semua variable independen tadi berpengaruh pada asset return. Untuk menganalisis dalam disertasi ini secara operasional variabelnya dijelaskan dalam disertasi ini. Notifikasi untuk foreign ownership adalah FO, yaitu merupakan proxy dari jumlah saham yang dimiliki asing dibandingkan dengan sudah yang beredar. Untuk setiap emiten nanti akan dianalisis dalam setiap emiten dan sektornya. Kemudian asset return yang itu dengan notifikasinya IR itu adalah indeks return bulanan, return market dikurangi dengan risk free yang cerminan daripada suku bunga Indonesia bulanan ataupun disebut dengan SPI. Kemudian net foreign capital flow kita ambilnya net, berarti adalah kondisi total buy dikurangi dengan total sell. Jadi yang istilahnya menjadi aliran yang masuk, net yang masuk, bukan hanya yang close yang masuk karena ada posisi standing sell dari asing, jadi kita kurangkan jadi net flow, bahwa saham status buy oleh asing dikurangi dengan statusnya yang sell. Kemudian global risk eksternal yang kita ambil proxy daripada kan sebenarnya ada di Wall Street, itu pengaruhnya pada Standard & Poor's 500 dari composite return dari Wall Street dikurangi dengan US Treasury Bill Rate yang kurang lebih seperti SBI yang ada di Indonesia. Itu yang pengaruh kalau dia menarik, apakah dia menarik investasinya tidak berada di Indonesia ataupun mengabaikan dari situ, itu akan menjadi karakter daripada investasi asing. Kemudian karakter dari portofolio meliputi small and big yang cerminan daripada firm size daripada setiap emiten. Kemudian high minus low yaitu proxy daripada rasio book value dibandingkan dengan nilai market daripada emiten tersebut. Dan selanjutnya minus loser yaitu adalah kondisi emiten-emiten yang kondisi winning dikurangi dengan loser ataupun yang mengalami penurunan dari harga nilai sahamnya. Ini adalah cerminan dengan notifikasinya dari small minus adalah SMP, high minus adalah HML, dan minus loser adalah WML. Dalam penelitian ini akan mengambil populasi dan sampel penelitian, tidak secara sensus. Kita mengambil sampel dari populasi sampai dengan 2018, itu kurang lebih sekitar 613 emiten yang ada di Bursa Efek. Kalau kondisi sekarang 2020 lebih dari 613, tapi kondisi waktu penelitian sampai di durasi ataupun jangka waktu penelitian 2018 itu yang terdaftar dari BI kurang lebih 613 dengan rincian kurang lebih ada 9 sektor yang meliputi aliran industri, finansial, industri barang konsumsi, dasar kimia, infrastruktur, industri dan transportasi, perdagangan jasa investasi, pertambangan, pertanian, dan properti, real estate, dan construction. Ini 9 sektor yang menjadi nanti basic untuk penelitian daripada disertasi ini. Dari setiap sektor yang kita teliti di sini yang terdaftar di BI, kita ambil sampelnya kurang lebih dari populasinya industri 45, itu sampelnya ada 6. Di sektor finansial itu 88 populasi, samplingnya ada 15. Demikian juga untuk industri barang konsumsi 50, kita samplingnya ada 11. Industri dasar kimia 70 populasinya, kita ambil sampling adalah 11. Kemudian perdagangan jasa dan investasi 148, itu sampling ada 22, pertambangan 48 dengan sampling 16, pertanian 20 dengan sampling 7, dan properti real estate dan konstruksi dengan populasi 74, itu samplingnya ada 15. Total sampling yang dalam penelitian studi ini emitennya adalah 109 emiten sebagai sampel daripada total populasi 613. Hasil penelitian dari model yang pertama, yaitu adalah model daripada foreign ownership. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan EViews dengan data panel,
series 2008 sampai 2009 sampai 2018. Terhadap uji asumsi klasik terpenuhi unsur blue, based unbiased daripada regression, ya, dari situ memenuhi kriteria blue, kemudian juga tidak terjadinya autokorelasi maupun dari heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk penelitian terkait dengan model itu sendiri, kita akan uji dengan beberapa ketentuan dalam metode panel, yaitu pertama dengan Joe test untuk menentukan bahwa apakah dia common ataupun fixed effect. Kita peroleh bahwa metode pertama adalah menggunakan fixed effect. Kemudian kita menggunakan Hausman test dengan hasil bahwa dia adalah fixed effect model. Itu bisa dilihat daripada nilai dari p-value-nya, yaitu di bawah 5%, di alpha 5%, di bawah 0,05, sehingga hipotesisnya adalah dia adalah basicnya adalah ke fixed effect model. Dengan fixed effect estimation sebagai dependent variable-nya adalah foreign ownership, diperoleh model bahwa yang berpengaruh signifikan yaitu adalah net flow dengan p-value 0,0097, koefisiennya adalah 0,016744, kemudian small minus big itu signifikan karena p-value-nya adalah di bawah 5% dengan koefisien 0,0241, koefisiennya untuk variabel small minus big adalah min 0,013867. Selanjutnya itulah menjadi yang variabel yang pengaruh signifikan secara model tersebut. Kita akan jelaskan di pembahasan ke atas hasil. Dengan dimensi signifikan adalah di 5%. Jadi di model pertama yang signifikan atas independent variable-nya adalah net flow, kemudian small minus big. R-square yang dijelaskan dalam model ini dijelaskan bahwa 0,70592, sehingga bahwa model tersebut variabel independen bisa menjelaskan atas dependennya itu adalah 70,59%, ataupun disebut dengan adjusted R-square-nya adalah 0,64. Kenapa kita menambahkan di sini juga adjusted R-square? Karena memang juga beberapa peneliti menyampaikan adjusted R-square-nya, sehingga ketentuan tersebut itu kalau misalnya ditambah dengan variabel independen yang lain pun tidak menjadi bias menjadi R-square-nya lebih tinggi, tapi kecenderungannya akan lebih smooth ataupun lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Makanya kita tampilkan adalah adjusted R-square-nya. Itu yang model yang pertama dengan determinan independent variable FO, foreign ownership. Selanjutnya model yang kedua, yaitu dampaknya terhadap excess return. Setelah kita sudah diuji secara asumsi klasik dan uji ekonometri, juga blue, tidak terjadi autokorelasi maupun heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk kesesuaian model, kita menggunakan Joe test dari common model dibandingkan fixed effect model, diperoleh hasilnya adalah fixed model. Kemudian dari Hausman itu ternyata tidak fixed effect tapi random effect, yaitu antara fixed effect dengan random effect, sehingga kita membangun tes selanjutnya dengan Lagrange multiplier test, yang diperoleh hasilnya adalah random effect model. Dari hasil random effect model estimation yang dijelaskan dalam reviews untuk model excess return, diperoleh hasil yang signifikan variabel independen terhadap excess return, yaitu yang pertama adalah foreign ownership dengan koefisien adalah 0,050883, kemudian global risk itu adalah min 0,042901, selanjutnya adalah credit portfolio dari high minus low itu 0,004098, dan winner minus loser itu 0,011694, dan R-square-nya lebih tinggi daripada model yang pertama, itu
dibandingkan dengan RASKA-nya adalah 0,760151. Adjusted RASKA-nya adalah 0,721126. Itu adalah hasil daripada penelitian menggunakan data panel untuk model pertama dan model kedua dengan memasukkan variable foreign ownership pada model sebagai independen menjadi independen pada model SS return. Sehingga ringkasan penelitian kurang lebih seperti yang ditampilkan dalam slide di sini, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Yaitu yang menarik di sini yang pertama, ada perubahan yang pada awalnya seperti foreign portfolio investment itu berpengaruh terhadap signifikan terhadap foreign ownership. Selanjutnya menjadi tidak signifikan dengan level 5% terhadap SS return karena sudah terkonversi ataupun munculnya variable mediator foreign ownership. Demikian akan menjadi kebalikan, di saat global risk tidak signifikan kemudian menjadi signifikan pada SS return karena memang sudah ada munculnya situ fungsinya sebagai foreign ownership sebagai mediator terhadap variable independent global risk. Karakter portofolio juga demikian, dari mulai small minus big yang semula signifikan menjadi tidak signifikan, dan kemudian yang high minus loss itu tidak signifikan menjadi signifikan, dan minus loss tidak signifikan menjadi signifikan. Nanti akan kita bahas dari hasil kesimpulan penelitian di sini. Inilah ringkasannya. Lanjut, hasil penelitian untuk analisa sektoral ya daripada berbasis pada SMSM dari 9 sektor yang kita analisis. Cross ID 9 tersebut berdampak pada efek estimasi daripada SS return. Nah, dari tabulasi yang pertama di sini dapat disampaikan bahwa yang memiliki dampak yang cukup signifikan sangat berpengaruh pada 9 sektor yang lain adalah aneka industri, selanjutnya properti, perdagangan, pertambangan, pertanian, finansial, industri, dasar kimia, infrastruktur, dan paling terakhir adalah barang konsumsi. Nah, ini adalah antara minus ataupun positif, itu sebenarnya nilai absolutnya hanya pengaruhnya apakah dia negatif ataupun positif terhadap SS return. Jika berbasis pada average foreign ownership yang menduduki dampak yang karakter yang paling tinggi secara foreign ownership itu adalah satu pertambangan, ini paling diminati oleh asing. Kemudian aneka industri, properti, selanjutnya adalah infrastruktur, perdagangan, pertanian, industri berdasar dan kimia, finansial, dan terakhir adalah barang konsumsi. Jadi kurang menarik seperti halnya di efek SMSM. Dari segi kepemilikan juga tidak menarik. Investor asing dari efek juga akan berdampak yang paling kecil daripada 9 sektor yang lain. Dan terakhir berbasis pada SS return dari 9 sektor tersebut yang paling memberikan dampak positif ataupun memberikan dampak sangat menguntungkan ataupun memberikan dampak yang positif juga terhadap SS return, yaitu adalah di properti. Kemudian industri, barang konsumsi nomor 2, selanjutnya adalah infrastruktur, perdagangan, finansial, industri dasar kimia, pertambangan, industri, dan terakhir adalah pertanian. Ini adalah area sektor yang kita ranking berdasarkan pada sektoral berbasis pada efek estimasi daripada model. Yang kedua adalah berbasis pada ketertarikan asing yang cerminanya pada kepemilikan, mana yang paling diminati. Kemudian yang terakhir apa yang paling berdampak pada SS return itu yang secara positif dari 9 sektor tersebut itu akan diurutkan berdasarkan pada tingkat paling tinggi ataupun paling menguntungkan berdampak pada SS return. Dari uraian analisis dari berdasarkan pada EViews ataupun running daripada model data panel dari 2 model tersebut dan juga secara dampak sektoralnya dapat dirumuskan. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah berdasarkan pada rumusan masalah pertama bahwa si net flow itu adalah berpengaruh terhadap foreign ownership. Jadi dijawab dalam modelnya adalah terbukti bahwa berpengaruh, dan ini sejalan dengan penelitian daripada Rasidi tahun 2010, kemudian dari Osagwell dan Tapa 2010 dan Indrawati 2015. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah posisinya itu apakah variabel daripada global itu tidak berpengaruh terhadap foreign ownership, ternyata tidak berpengaruh. Ini bisa mencerminkan bahwa
asing tidak akan melihat sejauh mana kepemilikannya itu. Jadi mengabaikan Gobaris untuk memiliki emiten Indonesia itu tidak mengabaikan kondisi standar push emiten yang ada di US ataupun berupa yang mempengaruhi daripada jika dia akan menginvestasikan di Indonesia. Kemudian rumusan ketiga itu karakteristik portofolio. Yang pertama adalah small minus big, itu berpengaruh, dan dijawab dalam model ini adalah berpengaruh signifikan. Nah, ini sejalan dengan penelitian daripada Irawan. Jadi pesan 4, apakah return daripada high minus loss itu berpengaruh? Ternyata tidak berpengaruh. Tidak dari p-value-nya di atas 5%. Kemudian juga variable minus loser itu juga tidak berpengaruh dan arahnya adalah negatif. Itu juga di atas 5% p-value-nya. Dan urusan masalah keempat, apakah bersama itu berpengaruh? Tidak dari value-nya memang di bawah 5%, sehingga variable-variable yang digunakan dalam penelitian tersebut itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap foreign ownership. Selanjutnya dengan R-square kurang lebih 70,10%. Nah, yang paling berpengaruh adalah net flow dan return small minus big. Kemudian kesimpulan yang kedua selanjutnya adalah dari rumusan ke-7 sampai ke-13 itu adalah model yang berikutnya, model assist return. Jadi perubahan net flow itu tidak berpengaruh, yang semula berpengaruh pada FO sekarang tidak berpengaruh secara signifikan untuk model berpengaruh pada assist return. Ini tidak sejalan dengan penelitian daripada Morgan Caldeira, walaupun dia menggunakan metode yang berbeda karena dia menggunakan general method moment, tidak menggunakan data panel. Dengan posisinya net flow itu ada variable mediator, itu adalah foreign ownership. Selanjutnya yang rumusan ke-8, Gobaris itu akan yang semula tidak berpengaruh pada FO sekarang jadi berpengaruh pada resisten dan signifikan, sehingga nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya terkait dengan Gobaris yang semula adalah tidak signifikan terhadap kepemilikan daripada asing yang ada di Indonesia, tapi justru malah bersinar pada assist return. Yang ke-10 yaitu pergerakan daripada karakteristik daripada portfolio. Pertama adalah small minus big yang semula berpengaruh signifikan pada FO sekarang tidak berpengaruh secara signifikan dengan dependent variable-nya adalah assist return. Nah, ini juga tidak sejalan dengan kondisi penelitian daripada Morgan Caldeira karena ya tadi berbasis dengan penelitian berbeda dan ada muncul di sini ada variable mediator berupa foreign ownership yang tidak digunakan dalam penelitian Morgan Caldeira. Rumusan ke-11 yaitu high minus low itu masih signifikan sejalan dengan penelitian daripada Morgan Caldeira. Dan yang ke-12 winner minus loser itu berpengaruh signifikan dan menjawab signifikan, dan ke-13 itu dijawab bahwa berpengaruh secara signifikan, yaitu dengan pada F-nya itu di bawah 5%. Dengan R-square itu adalah 76,01%. Yang berpengaruh dalam model tersebut yang signifikan adalah foreign ownership, kemudian Gobaris, high minus low, dan small minus big. Ini yang paling signifikan di situ yang disampaikan. Hanya temuan atas daripada penelitian tersebut, yang pertama dengan perubahan dari sebelumnya signifikan menjadi signifikan dengan masukan bahwa tadi sebelumnya adalah variable dependent menjadi independen dalam model berikutnya, diyakini bahwa variable foreign ownership merupakan variable mediator terhadap variable base yang berkembang pada assist return. Kemudian yang kedua, pengaruh Gobaris pada ownership tidak signifikan karena mengabaikan waktu melakukan pembelian ataupun ilustrasi untuk emiten Indonesia, tidak melihat bahwa ada keuntungan yang lebih apabila yang berpengaruh di saat posisinya lebih menguntungkan ilustrasi di Wall Street karena di sana lebih menguntungkan karena standar impulsnya sana lebih menguntungkan dari dikurang itu dengan treasury bill-nya itu lebih menguntungkan daripada di Indonesia. Nah, tidak berpengaruh di situ, tapi justru di saat assist return itu berpengaruh karena memang dari konstruksi daripada formulasi dari Gobaris yaitu merupakan return daripada standar impulse dikurangi dengan treasury bill-nya di US dan assist return kita sendiri atau return market dikurangi SPI
konstruksinya bersama. Nah, ini sangat menarik. Dimungkinkan ada co-movement ataupun integrasi ataupun korelasi antara Treasury bill yang depan the Fed yang ada di US itu dengan SBY yang depan dengan Bank Indonesia. Dan ini bisa direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian sektor yang memiliki sensitif tinggi terhadap tekanan terjadi tekanan terhadap resisten yang paling benar adalah dari sektor aneka industri. Itu dari analisis sektoral berdasarkan pada efek estimation. Kemudian kalau dari ownership, kemudian juga dari dampaknya resisten, itu yang menjadi sektor yang paling diminati adalah asing adalah sektor pertambangan, dan yang berdampak pada resisten yang paling positif adalah di sektor properti dan konstruksi. Ini dari hasil temuan daripada running penelitian menggunakan tools statistik yang disampaikan sebelumnya. Implikasi daripada penelitian pertama adalah secara teoritis bahwa determinan daripada foreign ownership atas emiten yang kemudian dikembangkan pada komposisi sektoral atas emiten terhadap di BI tahun 2008 sampai 2009 sampai 2014, itu yang paling mempengaruhi adalah net flow, yaitu dari aliran dari asing itu sendiri, dan karakteristik portofolio adalah small minus big. Di sisi lain, untuk yang model resisten yang paling signifikan itu adalah global risk dengan arus negatif, high minus loss positif, kemudian winner minus loss positif, dan foreign ownership itu sendiri secara positif. Selanjutnya implikasi manajerial dari analisa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita perlu menyampaikan bahwa perlu adanya pengembangan tata kelola investor asing di Indonesia untuk meningkatkan kinerja portofolionya itu atas indikator net foreign capital flow dan small minus big, sehingga akan berdampak pada kepemilikan. Nah, contohnya seperti apa? Untuk memudahkan itu kemudahan dalam berusaha, kemudian juga kurangnya birokrasi, sehingga bisa mempengaruhi daripada aliran asing masuk ke Indonesia. Di sisi lain, untuk yang karakter portfolio size ini berpengaruh, berarti kinerja daripada emiten tersebut, firm value-nya itu perlu ditingkatkan sehingga firm size-nya itu sendiri menjadi tinggi. Itu adalah dari nilai dari saham dikalikan dengan nilai tingkat kapitalisasi. Di saat kapitalisasinya itu cerminan daripada indeks daripada return juga dari kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga menjadikan size dari perusahaan lebih besar akan berpengaruh terhadap kepemilikan asing. Selanjutnya, untuk tata kelola portofolio untuk asset return yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa pelaku pasar diharapkan dapat memperhatikan faktor indikasi daripada global risk, ya, global risk yang cerminan dari proxy pada Wall Street. Di situ adalah return daripada standar Poor's 500 dikurangi dengan Treasury bill, itu akan berpengaruh. Makanya kita perlu harus memperhatikan di situ untuk bisa mengelola bahwa menarik asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Kemudian karakteristik portofolio yang berpengaruh di sini adalah high minus low, yaitu proxy daripada rasio book value dibandingkan dengan market value setiap emiten, dan momentum daripada emiten yang kondisi winner maupun yang loser. Selanjutnya mengolah atas kepemilikan hasil tersebut, sehingga berdampak pada return yang optimum untuk asset return. Kemudian itu secara model. Kemudian dari segala kebijakan itu perlu menciptakan stabilitas kebijakan yang efektif untuk menjaga kinerja asset return, terutama sektor yang mempunyai implikasi positif yang bergerak di variabel masing-masing seperti properti dan real estate, karena memang dampaknya itu adalah mempunyai asset return yang positif. Nah, itu perlu memberikan kebijakan yang efektif sehingga tumbuhlah sektor real yang berupa properti, real estate, dan konstruksi, menarik asing sehingga berdampak lebih daripada return yang diharapkan. Kemudian yang perlu perhatian untuk pertanian, yang perlu injection policy supaya menarik asing terhadap sektor pertanian. Karena dari analisa tadi yang paling dampak dari segi kepemilikan maupun daripada efek daripada return itu yang paling rendah, dan perlu diupdate ataupun perlu injection policy dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian
terkait dengan investasi di pertanian, sektor agribisnis. Nah itu sehingga menarik investasi dari asing untuk melakukan pembelian saham emiten untuk sektor pertanian. Dari yang disampaikan tadi, peneliti juga perlu menyampaikan bahwa banyak keterbatasan, ada beberapa keterbatasan atas penelitian tersebut, yaitu ruang lingkupnya adalah dari variabel yang digunakan. Untuk variabel independen setiap model yang kita sudah define di sini adalah net flow, corporate risk, dan 3 karakter portfolio. Yang dimungkinkan ada variabel lain, contohnya seperti kurs, inflasi, growth dari benda ekonomi yang menjadi variabel independen. Kemudian penentuan variabel mediator yaitu adalah foreign ownership, yang dimungkinkan ada variabel mediator lain, tapi selama jauh ini peneliti juga belum menemukan ataupun mendapat literatur penelitian terhadap foreign ownership, karena sangat minim sekali penelitian atas foreign ownership di Indonesia atau yang berbasis pada investasi asing. Kemudian periode penelitian juga membataskan pada 10 tahun dengan analisa tahunan berbasis pada data bulanan, yang mungkin akan lebih dirinci lagi sektoral dengan data bulanan dengan sampel yang mungkin lebih detail lagi, lebih banyak lagi, sehingga membuat tajam daripada penelitian tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu adalah pertama, pengembangan penelitian atas determinan pada ownership itu dengan referensi hal Indonesia sangat sedikit sekali, perlu dikembangkan dengan metode yang lain. Tidak hanya menggunakan data panel, bisa menggunakan VAR ataupun secara series penelitiannya dengan data mikro, sehingga akan lebih menarik untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pengembangan variabel lain perlu ada pengujian juga, apakah akan menjadi model dengan variabel membentuk model yang bagus lagi dari penelitian lebih luas, sehingga memberikan informasi pengaruh-pengaruh terhadap asset ataupun foreign ownership itu sendiri yang dikaji melalui penelitian berbasis pada data kuantitatif. Kemudian peminat asing juga itu hanya terkait dengan masalah portofolio, pada posisinya di sini juga ada FDI, ada mungkin dari segi bentuk investasi yang lain, seperti halnya disampaikan tadi sebelumnya, ya mungkin ada penelitian terkait dengan yang bond, trust untuk asing, bagaimana karakternya tidak hanya di portofolio. Kemudian pengaruh indikator ekonomi, nilai tukar itu juga pada aliran asing itu juga perlu ditambahkan dalam penelitian. Jadi intinya dari saran selanjutnya di sini masih terbuka untuk melakukan penelitian yang berbasis pada investasi, risiko, return, yang fokusnya adalah ke asing bisa melakukan investasi di Indonesia. Kemudian untuk yang sektoral akan lebih bagus ada salah lagi penelitian itu yang terkait dengan emiten yang diminati oleh asing, akan diuji lebih lanjut apakah itu secara makroekonomi itu bisa menggunakan penelitian berbasis pada ICOR, jadi inflasi dari rasio dari kapital dibandingkan dengan output rasio. Nah, itu apakah secara efektif, kemudian memang memberikan best return bagi investor asing, yaitu yang dari penelitian dari mikronya, yaitu bisa menggunakan berbasis pada MRC ataupun marginal revenue capital. Ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi kurang lebih itu yang kita sampaikan. Selanjutnya penulis atau peneliti menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan sehingga terselesaikannya ada penulisan disertasi ini. Yang pertama adalah seluruh pengurus ataupun dekan, kemudian juga pengaji yang ada di CAI, kemudian juga pembimbing kami Pak Profesor Dr. Hamdi, Pak Dr. Lukman, penguji kami memberikan masukan, Profesor Ismu, Profesor Iwan, kemudian juga beberapa Pak Kadim,
hadir memberikan masukan terhadap tulisan di sini. Tidak lupa juga dari instansi kami, Direktur Pajak, para pimpinan, teman-teman yang memberikan support atas bulan ini, orang-orang yang menyayangi saya, kemudian juga yang tidak bisa dilakukan satu persatu sehingga terselesaikanlah legislasi ini. Kurang lebih demikian, atas kesalahan mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.